Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati guru agama yang mengajar di kelas kami, yaitu Bapak Agus Yuhadila dan teman-teman yang kami sayangi. Kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang taat dan yakin pada tuntutan kitab-kitab Allah dan petunjuk Rasulullah. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Destina Sapitri, yang kedua ada Novia Rosmita Ningsi, yang ketiga ada Rika Rahayu, yang keempat ada Rizka Sucita, dan yang kelima ada Sofia Aulia. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitab tersebut. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu akar kata amanu yu'minu imanan, yang artinya percaya atau yakin. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan, dan secara istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novia. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada Rasul agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Ada 3 tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah, yaitu yang pertama ada qatmil, artinya hanya membaca. Yang kedua ada tartil, yang artinya membaca dan memahami. Yang ketiga hafiz, artinya membaca, memahami, mengamalkan, dan menghafalkan. Allah menurunkan kitab sucinya kepada Nabi sebanyak 4 kali. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menurut bahasa Ibrani adalah Torah, yang artinya instruksi. Isi pokok kitab Taurat yaitu jangan menyembah berhala, tiada Tuhan selain Allah, dan hormati kedua orang tua. Fungsi dari kitab Taurat ini yaitu menjadi petunjuk Bani Israel. Yang kedua, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kata Zabur berasal dari bahasa Arab yang artinya menulis. Isi pokok dari kitab Zabur yaitu nyanyian untuk raja, nyanyian untuk memuji Tuhan, dan nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Fungsi dari kitab Zabur ini yaitu hikmah dan pujian. Yang ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi pokok dari kitab Injil yaitu tauhid dan ajaran keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan kitab ini sudah mengalami perubahan oleh tangan manusia. Yang keempat, yaitu kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Isi pokok dari kitab Al-Quran yaitu ibadah, akidah, dan syariat. Fungsi dari kitab Al-Quran ini yaitu diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi manusia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rika Rahayu. Perilaku dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Meningkatnya kualitas kehidupan diri. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meningkatkan kualitas kehidupan pribadi. Fungsi ini tercantum dalam ayat Al-Quran yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, serta mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Baqarah Surat 2 ayat 4-5. Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan menjadikannya pedoman hidup adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. 2. Mengajarkan cara membangun kehidupan bermasyarakat. Al-Quran mengajarkan cara bersikap terhadap sesama dalam berbagai keadaan. Allah tidak membedakan manusia berdasarkan status sosial maupun jabatan. 3. Menjalin kerukunan. Al-Quran mengajarkan umat Islam tentang persatuan dan kerukunan dalam bernegara. Rasulullah SAW telah mencontohkan ketika membangun negara Madinah. Beliau menerapkan kebebasan beragama, toleransi antar umat beragama, serta semangat mempertahankan musuh serangan negara lain yang berniat memecah persatuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Sucita. 4. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berisi perintah, larangan, dan imbauan dalam beribadah.
Seseorang yang mengamalkan Al-Quran akan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, seseorang yang mengamalkan Al-Quran berarti melaksanakan perintah, menjauhi larangan, serta melakukan imbauan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. 1. Membaca Al-Quran secara disiplin setiap hari, misalnya selepas sholat wajib 5 waktu. 2. Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Tadabur artinya adalah menghayati, merenungi, dan memikirkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga akan bertambah keimanan dan kedekatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Sofia Aulia. 3. Setelah mendataburi, maka harus dibarengi dengan pengamalan. Artinya, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan yang ada di dalamnya. 4. Mendirikan sholat, berbakti pada orang tua, mengasihi anak yatim, melaksanakan sedekah pada fakir miskin, menuntut ilmu dengan giat, mematuhi perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW, berpuasa di bulan Ramadan, dan sebagainya adalah contoh konkret perilaku yang mencerminkan keimanan pada Al-Quran. Akhirnya selesai juga materi yang kelompok kami sampaikan kepada kalian. Semoga kalian semua bisa memahami materi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pengucapan ataupun hal lainnya, mohon dimaafkan. Saya dan kelompok saya mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.